Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat salam keharibaan baginda Nabi Muhammad Rasulullah, para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, semoga kabar semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah, Nabi pernah menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa amalan seseorang itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang berniat mengerjakan satu amalan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan tertolak atau menjadi amalan yang sia-sia. Dalam kata lain, bahwa amalan itu tidak akan bernilai kecuali nilai yang sesuai dengan niat yang berada di dalamnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya, dan sesungguhnya hanyalah tiap diri akan mendapatkan dari apa-apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau perempuan cantik yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang telah diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut adalah salah satu kaidah pondasi maupun landasan di dalam agama Islam. Hadis yang mengulas tentang niat ini juga merupakan salah satu dasar dari syariat Islam. Bahkan hadis ini disebut sebagai sepertiga dari ilmu karena apa yang terkandung di dalamnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya amal perbuatan seorang muslim hanya didasarkan pada apa yang diniatkannya. Prinsip ini berlaku secara umum dan bersifat umum pula, meliputi segala amal ibadah, juga transaksi maupun muamalah, amal perbuatan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang kecil seperti makan, minum, tidur, buang hajat, belajar, bekerja, berusaha, mencari nafkah, dan bahkan sampai kepada hal-hal yang besar seperti hari-hari ini, di mana di negeri kita di Indonesia semua orang hari-hari ini disibukkan dengan urusan penentuan nasib bangsa atau negara ke depan melalui proses pemilu atau pemilihan pemimpin atau pemerintah, baik itu yang di legislatif berupa wakil rakyat kita di DPR maupun yang eksekutif berupa pemilihan presiden, wali kota, gubernur maupun bupati, dan terus ke bawahnya. Maka semua itu adalah merupakan bentuk-bentuk kegiatan atau perbuatan yang semua diatur dalam agama, dan ia pun bisa bernilai antara apakah ia menjadi hanya sebatas perbuatan yang bersifat dan bernilai duniawi, atau sebaliknya juga merupakan kegiatan atau amal-amal perbuatan yang bisa bernilai atau bersifat dunia dan akhirat. Semua tergantung niatnya. Artinya ketika salah dalam berniat, juga salah dalam melakukannya, dalam arti menyimpang dari cara-cara yang dihalalkan oleh syariat, maka semua hanya akan bernilai duniawi.
dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan walaupun apa yang dikerjakan itu adalah bentuk ibadah, alhasil yang bersangkutan tidak akan memperoleh pahala atas amalan yang dikerjakannya. Artinya amalan itu akan hanya bersifat perbuatan yang hanya bernilai dunia. Ketika seorang muslim melakukan perbuatan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridhanya, maka ia akan diganjar pahala karena niatnya tersebut dan juga pahala dari amal perbuatannya. Sekalipun mungkin perbuatannya itu adalah hal-hal yang bersifat remeh-temeh, bersifat hal-hal yang biasa, seakan-akan perbuatan duniawi seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil contoh hijrahnya seseorang. Jika hijrahnya didasarkan pada sesuatu yang bersifat duniawi, seperti kepentingan pribadi, bisnis, atau upaya mendapatkan wanita cantik, maka hanya itulah yang akan didapatkannya. Tidak diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan itu hanyalah bersifat duniawi, sedangkan yang niat hijrahnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, berusaha meraih ridha Allah serta menjauhi larangannya, maka ini adalah hijrah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan akan diganjar pahala pula. Artinya dia akan bernilai dunia dan juga bernilai akhirat. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya yasiru a'malal akhirah bi husnin niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah yasiru a'malad dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak amal-amal perbuatan yang sepertinya itu adalah perbuatan duniawi kemudian menjadi amal akhirah karena baiknya dan benarnya niat, dan juga sebaliknya betapa banyak amal-amal perbuatan yang kelihatannya seperti amalan-amalan akhirat kemudian menjadi amalan dunia karena buruknya atau jeleknya niat. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam memaparkan tentang keutamaan ikhlas, beliau meriwayatkan satu riwayat tentang kisah seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Di satu daerah terdapat seorang ahli ibadah yang dikenal dan cukup lama. Suatu hari datang sekelompok orang yang memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon yang dikeramatkan. Mendengar informasi demikian, si Abid marah. Kemudian dia mengambil kampaknya dan hendak pergi menuju pohon yang dimaksud untuk menebangnya. Tetapi iblis yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, menghadang langkah si Abid tersebut. Hendak pergi kemana engkau? Tanya si iblis. Aku akan menebang pohon yang disembah itu, kata si Abid. Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukanmu dengan dirimu sendiri, lalu kamu meluangkan waktu untuk yang selain itu, kata si iblis. Ini adalah bagian dari ibadahku juga, jawab si Abid. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya. Lalu iblis menyerang sang ahli ibadah. Tanpa kesulitan sang Abid berhasil mengalahkan iblis. Ia membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dadanya. Lepaskanlah aku, agar aku dapat berbicara kepadamu, pinta iblis. Sang Abid pun berdiri. Lalu iblis berkata, wahai si Abid, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu dan tidak mewajibkannya atasmu. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi.
Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya. Aku tetap harus menebangnya, tutur si ahli ibadah tersebut. Iblis pun kembali menyerang si Abid. Namun kembali dengan mudah si Abid dapat mengatasi perlawanan iblis ini. Ia dibantingnya lagi ke tanah, lalu diduduki dadanya. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada si Abid, apakah kamu mau menerima penyelesaian antara aku dan kamu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu? Apa itu, tanya si Abid. Lepaskanlah aku dulu supaya aku dapat mengatakannya. Si Abid pun melepaskannya. Lalu iblis berkata, kamu adalah seorang laki-laki yang miskin. Kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanyalah menjadi beban dan memberatkan manusia. Barangkali kamu akan bisa berbuat baik kepada kawan-kawanmu, membantu tetangga-tetanggamu, dan tidak lagi membutuhkan orang lain. Pulang dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam aku berjanji akan meletakkan 2 dinar di bawah sajadahmu. Saat pagi hari kamu bisa mengambilnya lalu membelanjakannya untuk dirimu dan keluargamu, serta menyedekahkan untuk teman-temanmu dan orang-orang yang menyembah pohon itu. Hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan bermanfaat bagi kaum muslimin ketimbang menebang pohon yang disembah ini. Apabila kamu menebangnya, hal itu tidak akan membahayakan mereka dan tidak pula memberi manfaat atas teman-teman muslim yang lain, ujar iblis menjelaskan. Si Abid pun merenungkan apa yang diucapkan iblis, lalu berkata, engkau benar, aku memang bukanlah seorang nabi, sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula Allah pun tidak memerintahkan untuk aku menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya, dan apa yang disampaikannya memang lebih banyak manfaatnya. Setelah itu iblis pun bersumpah kepada si Abid akan memenuhi komitmennya. Sang Abid pun pulang ke tempat ibadahnya. Pada pagi hari dia melihat 2 dinar di bawah sajadahnya. Dia pun mengambilnya. Begitu pula pada keesokan harinya. Tetapi pada hari ketiga dan pagi hari setelah dia tidak mendapati sesuatu apapun, dia merasa kecewa atas kejadian itu. Si Abid menjadi marah dan kembali mengambil kampaknya. Namun iblis kembali menghadangnya dalam bentuk seorang yang sudah lanjut usia sebagaimana pertama. Mau kemana kamu? Aku akan menebang pohon itu. Demi Allah kamu tidak akan mampu melakukannya dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu, kata si iblis. Si Abid pun menyergap iblis sebagaimana ia melakukannya pada kejadian pertama. Tidak mungkin, kata iblis. Lalu iblis membekuk si Abid dan membantingnya. Dalam sekejap dia menjadi seperti burung kecil di antara 2 kaki iblis. Iblis duduk di atas dadanya dan berkata, berhentilah dari urusan ini. Apabila tidak, maka aku akan membunuhmu. Kini si Abid pun tidak memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Kemudian dia berkata, wahai Syekh, kamu sekarang telah mengalahkanku. Lepaskanlah aku dan beritahukanlah kepadaku, mengapa dulu aku bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kok justru kamu yang mengalahkanku, tanya si Abid. Kemudian si iblis menjawab, karena pada kali pertama kamu marah, kamu melakukan itu semua demi Allah, karena Allah, dan niatmu adalah akhirat, sehingga Allah menundukkanku untukmu. Tetapi kali ini kamu marah demi dirimu sendiri dan demi dinar-dinar yang telah aku janjikan dan aku hentikan untukmu, jawab si iblis. Demikianlah kurang lebihnya bagaimana keutamaan dan kekuatan ikhlas di dalam melakukan suatu amalan. Semoga kisah ini
bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.